Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Salawatu rabbi wa salamuhu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Kita memuji Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Allah masih takdirkan kita di subuh hari ini bisa duduk di majlis di rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan duduk kita di sini menyebabkan dan bagian daripada asbab Allah ampuni segala dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam Muhyiddin Syaraf Zakaria An-Nawawi rahimahullah. Hadis an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala. Hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ini hadis daripada Abdullah bin Mas'ud ini di antara hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud itu sahih dan hasan. Kebanyakan sahih, tapi ada juga hukum di dalamnya hasan, dan kadang ada juga hasan sahih menurut Imam At-Tirmizi. Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi ma'ruf, namanya Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu membacakan Al-Qur'an. Sehingga beliau Muslim, beliau masuk Islam ketika berada di Makkah dan langsung mencoba memberanikan diri untuk membaca Al-Quran di dekat Kaabah. Dah sering kita sebutkan riwayat beliau ini di dekat Kaabah. Padahal ketika itu tak ada orang yang berani menampakkan keislamannya, karena dakwah ketika itu secara sir, pelan-pelan dan secara sembunyi-sembunyi. Tapi Abdullah bin Mas'ud ketika mulai masuk Islam, dia berani. Ya, berani, sehingga awal orang yang membaca Quran di Kaabah itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Orang tak berani baca Quran, tapi Abdullah bin Mas'ud berani membaca Al-Quran. Beliau orangnya sangatlah kecil, kerdil, betisnya juga kecil, kakinya kecil dan badannya kerdil. Maka selalu mendapat hinaan daripada Abu Jahal. Abu Jahal selalu menghina Abdullah bin Mas'ud dengan kakinya kecil, betisnya kecil, orangnya miskin dan lain sebagainya. Maka ketika Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran di dekat Kaabah, sehingga dihukumlah Abdullah bin Mas'ud, dikeroyoklah Abdullah bin Mas'ud oleh orang-orang kafir Quraisy kota Makkah. Karena dulu itu kalau ingin mengumpulkan orang itu di dekat Kaabah. Jadi setiap adanya acara, atraksi atau apa namanya, orang kafir Quraisy membuatnya di dekat Ka'bah. Itu orang akan ramai datang. Jadi biasanya atraksi itu ya
kadang main-mainan cara Yahudi lah, dengan melakukan perangai-perangai Yahudi yang perangai yang orang kafir yang tak elok, yang tak bagus, dirubahlah oleh Abdullah bin Mas'ud dengan membaca Al-Quran. Dibaca Al-Quran di dekat Kaabah. Ada yang mengatakan yang dibaca ketika itu surah Ar-Rahman. Dibaca dengan suara yang lantang. Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Dibaca itu oleh Abdullah bin Mas'ud. Datanglah banyak, ramai. Orang semakin ramai datang. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud pun ditangkap dan diseret. Hampir mati, hampir meninggal dunia sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Tapi karena badannya kecil, orang pun sayang dan takut juga nanti terlampau menghinakan orang kecil ini, maka akhirnya dipukul saja. Ada yang mengatakan memang sengaja digunting telinga Abdullah bin Mas'ud. Ada yang mengatakan dalam satu riwayat bukan digunting, tapi saking kuatnya benda yang dipukulkan ke bagian telinganya menyebabkan telinganya hancur. Itu dalam satu riwayat. Dalam satu riwayat yang lain memang dipotong telinga Abdullah bin Mas'ud. Itulah yang membuat semangatnya Abdullah bin Mas'ud ketika perang Badar untuk mencari Abu Jahal. Di mana Abu Jahal? Di mana Abu Jahal? Dicari Abu Jahal. Pada perang Badar sudah sudah hijrah Nabi ke Madinah. Dicari, dapatlah Abu Jahal. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, aku ingin membunuh Abu Jahal tapi bukan dengan pedang aku, tapi aku ingin membunuh Abu Jahal dengan pedangnya sendiri. Pedangnya sendiri yang membunuhnya Abu Jahal. Itu yang aku inginkan, kata Abdullah bin Mas'ud. Abu Jahal ini sedang santai-santai di khimah. Khimah itu kemah di kita lah, di tenda gitu. Di tenda, sedang santai-santai di tenda seperti itu. Datanglah Abdullah bin Mas'ud kecil. Abdullah bin Mas'ud ni, kalau bahasa kita agak gaulnya smekot lah gitu. Semeter kotor gitu lah. Mungkin ada lebihnya atau kurang. Kecil dia. Jadi anggapan Abu Jahal biasa saja. Engkau mau ngapa masuk ke sini? Tidak ada, saya mau mencari engkau, kata Abdullah bin Mas'ud. Untuk apa? Sa'aktuluk, untuk membunuh engkau. Kata Abu Jahal, jangan cerita pula lah, kata Abu Jahal. Keluar. Jadi tak mungkin orang kacik nak membunuh dan buluh, kata Abu Jahal. Keluar. Pedang Abu Jahal ku sedang terletak pula di atas meja. Abu Jahal pas sedang terletak pula meja. Memang itu pula Abu Jahal ketika itu tu. Apa lagi pas santai Abu Jahal, ya anak kecil lah dianggap, badannya yang kecil, usianya sudah tua juga, dianggap santai saja oleh Abu Jahal. Kalau santai Abu Jahal. Ketika Abu Jahal santai itu, pedang tadi diambil di Abdullah bin Mas'ud, langsung dipanjat Abdullah bin Mas'ud, meja tadi dilayangkan oleh Abdullah bin Mas'ud, putus kepala Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ini membunuhnya anak kecil. Itulah Abdullah bin Mas'ud. Putus kepala Abu Jahal, dibawa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepala tadi itu orang tak tahu, orang karena perang. Abu Jahal ini karena istirahat saja. Memang target Abdullah bin Mas'ud Abu Jahal. Dibawa kepala Abu Jahal ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kata Nabi, tentu kaget Rasulullah. Ini orang paling bagak yang tinggal lagi. Abu Jahal, Abu Lahab itu yang sisa lagi. Kata Rasulullah, lima antaqtuluk. Kenapa engkau bunuh? Kenapa engkau penggal lehernya? Tidak ada deh Rasulullah. Kata Abdullah bin Mas'ud, al-udhunu bil-uzuni war-ra'su ziyadah. Telinga dibayar telinga ya Rasulullah. Itu kepala ni bonusnya katanya. Jadi menanggung kepala tadi. Karena di telinga tadi letaknya di kepala, langsung aja lah kepala langsung katanya. Ada nih Abdullah bin Mas'ud yang sempat punya catatan sejarah membunuh orang yang bagak, orang yang gagah perkasa, yaitu Abu Jahal. Itulah dia. Maka ketika itu tu Ikrimah sudah masuk Islam. Ikrimah anak Abu Jahal sudah masuk Islam. Merasa bersalah betul Abdullah bin Mas'ud kepada Ikrimah. Ikrimah sudah masuk Islam. Ayahnya ketika ayahnya musyrik, Ikrimah sudah mulai masuk Islam. Karena Ikrimah tertangkap, itu masalahnya. Ikrimah tertangkap, jadi tawanan perang. Tapi Ikrimah melihat selama dia jadi tawanan perang, tidak ada yang ia lihat buruknya akhlak Rasulullah. Jadi Nabi betul-betul akhlaknya Masya Allah.
Masya Allah. Memang diperhatikan oleh Ikrimah. Ikrimah di penjara. Ikrimah tawanan perang. Ditengok lalu lalang Nabi kan. Dulu kan penjara tawanan perang tu orang di depan jalan orang lewat. Ditengok terus oleh Ikrimah. Diperhatikan. Setiap saat memperhatikan gerak-gerik Rasulullah, apa yang dilakukan Rasul. Membuat hati Ikrimah semakin cinta kepada Islam. Akhirnya Ikrimah pun masuk Islam dan dibebaskanlah Ikrimah. Semenjak itu Ikrimah luar biasa. Cintanya ke Rasulullah luar biasa. Khidmatnya ke Rasulullah. Apa yang Rasulullah butuhkan langsung hadir oleh Ikrimah. Maka Nabi catat itu. Apa kata Nabi SAW ketika Ikrimah sedang duduk-duduk dengan sahabat. Sahabat ni menceritakan buruknya Abu Jahal. Sahabat mengutuk Abu Jahal. Padahal Abu Jahal dah meninggal dunia. Apa kata Nabi SAW ketika itu? Kata Rasulullah, la tasubba Aba Jahlin. Jangan kalian hina, kalian caci maki Abu Jahal, kata Rasulullah. Fa inna ibnuhu, sesungguhnya anaknya Abu Jahal itu adalah sahabatku dan orang yang dekat dengan aku. Semenjak itu sahabat tidak ada yang menghina Abu Jahal. Begitu menghormati anaknya Abu Jahal, yaitu Ikrimah. Begitu dia. Ada sebagian ulama mengatakan maksud hadis itu ketika Nabi masih hidup, tapi Nabi sudah meninggal dunia, boleh kita menghina Abu Jahal katanya. Ada sebagian berpendapat seperti itu. Ya, kita ambil pelajaran bahwa bagaimanapun kezalimannya seseorang di depan anaknya itu tidak boleh kita menghina ya. Di depan anaknya itu kita tidak boleh untuk menghinanya atau untuk menyebutkan kejelekan-kejelekannya, itu tak dibolehkan. Itu namanya Ikrimah, sahabat Nabi SAW yang memegang Quran dan kemudian mencium Al-Quran. Itu Ikrimah. Jadi Ikrimah itu setelah baca Quran, dicium Quran, diletak ke kepala, kemudian ditaruh di dada. Siapa melakukannya? Ikrimah ibni Abi Jahlin. Ikrimah melakukan seperti itu. Apakah perbuatan sahabat tidak menjadi dalil? Menjadi dalil. Apakah perbuatan sahabat tidak sunnah? Sunnah. Perbuatan sahabat sunnah. Kan Nabi sendiri mengajarkan kepada kita, ikutilah sunnahku dan sunnah para khalifah, para sahabatku khulafair rasyidin. Di antaranya sunnahnya perbuatan sahabat Nabi. Di antaranya apa? Seperti salat sunat wudu. Di antaranya salat tarawih. Yang melaksanakan tarawih kan sahabat Nabi berjamaah bersama-sama ke masjid. Itu yang kita lakukan hari ini. Sunnah, ya sunnah. Maka oleh karena itu perbuatan sahabat sunnah. Jangan kita kaku. Kalau tidak dilakukan oleh Nabi maka itu tak sunnah. Oh enggak, ada lagi dilakukan oleh para sahabat Nabi. Ada lagi dilakukan oleh tabi'in. Ada lagi dilakukan oleh para ulama'il amilin. Jadi jangan kaku sehingga ada yang mengatakan mana mau ikut Umar atau ikut Nabi. Ada yang mencoba seperti itu membandingkan. Ya kami ikut Nabi tapi dengan cara metode yang diikuti oleh Sayyidina Umar ibnul Khattab. Jadi Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang dekat dengan baginda Nabi SAW dan termasuk salah satu sahabat yang dipercayakan oleh Nabi untuk membaca Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abi Musa Asy'ari, kemudian sahabat Ka'ab ibn Malik, Ka'ab ibn Zuhair dan sebagainya. Itu adalah sahabat min ahlil Quran, termasuk sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, jadi Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi. Awalnya mulanya Abdullah bin Mas'ud ni menyebabkan dia masuk Islam, dia nampak mukjizat Nabi. Jadi ketika Nabi dengan Abu Bakar itu ketika nak pergi ke suatu tempat, ya ketika itu untuk menyembunyikan diri juga dari kejarannya kafir Quraisy ketika itu, habis bekal. Air untuk diminum tak ada, air yang nak diminum tak ada. Akhirnya jumpalah di jalan ada orang yang sedang mengembala kambing, banyak kambingnya. Itu asbab muasal Islamnya Abdullah bin Mas'ud. Ramai kambingnya. Ketika kambing yang ramai yang banyak tadi, datang Nabi kepadanya. Air habis, tak ada minum lagi bekal, sedangkan perjalanan jauh. Kata Abu Bakar kepada Abdullah bin Mas'ud, ni belum kenal. Abdullah bin Mas'ud belum kenal dengan Nabi dan Abu Bakar. Begitu juga sebaliknya, Abu Bakar dan Nabi belum kenal dengan Abdullah bin Mas'ud. Jadi kata Abu Bakar, tuankah yang punya kambing yang banyak ini? Kata Abdullah bin Mas'ud, tidak, aku ni cuman sekadar
penerima upah daripada orang yang memilikinya. Jadi Abdullah bin Mas'ud ni pengembala saja, yang punyanya bukan dia. Kata Abu Bakar, tolong berikan aku susu kambing ini. Kami beli, kata Abu Bakar. Kata Abu Bakar, kami beli susu kambing ini. Kami tidak ada bekal untuk nak minum nanti. Kata Abu Bakar kepada Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, ini kambing bukan punya aku. Pakai apa aku nakkan kasih kepada kalian? Nah, tolonglah, nanti kan bisa engkau kasihkan saja duit ini kepada orang itu. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku tidak diizinkan menjualnya. Ya kalau gitu berikanlah. Kami pun tidak diizinkan untuk menghibahkannya. Akhirnya kata Abdullah bin Mas'ud ketika itu, ada kambing yang sakit, yang tak bisa berdiri. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau engkau mau juga ambillah susu daripada kambing tu. Kambing tu sakit tak bisa berdiri. Kalau mau ambillah dari situ. Silakanlah ambil dari susu kambing itu, kata Abdullah bin Mas'ud kepada Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana ya Rasulullah? Didekatilah oleh Nabi SAW kambing yang tak bisa berdiri. Kambing yang tak bisa berdiri, kambing yang sedang sakit, takkan mungkin ada air susu kambing tadi. Kemudian Nabi membaca beberapa doa, yang doa itulah menyebabkan Abdullah bin Mas'ud masuk Islam. Sehingga Abdullah bin Mas'ud ketika sudah masuk Islam itu bertanya dia, apa doa ya Rasulullah, tolong ajarkan aku. Nabi famasaha dhahriha, Nabi sapu punggung kambing tadi beberapa kali, kemudian kambing tadi berdiri dia. Berdiri, kambing sakit, mana mungkin ada air susunya. Berdiri, wa yahlibu syataha, Nabi yahlib syataha, maksudnya Nabi pegang tampuk susu kambing tadi, kemudian berisi air susu. Ya, mukjizat Nabi. Kalau kita tak bisa sapu-sapu je lah kambing sakit tu nak kentogak gitu. Mukjizat Nabi. Nabi pegang tampuknya tadi, keluar banyak susu, membengkak. Yahlibnya tadi, yahlib kantong susu tadi diambil oleh Rasulullah SAW dengan Abu Bakar, banyak, kambing tadi sehat dan air susu kambing tadi banyak. Itu mulai penasaran Abdullah bin Mas'ud. Maka setelah selesai Abdullah bin Mas'ud mengembala kambing, di hari itu juga Abdullah bin Mas'ud mencari siapalah orangnya. Siapalah orangnya, tak dapat, lama mencari, rupanya barulah dia kenal, ternyata itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuat dia masuk Islam. Jadi mukjizat itu termasuk untuk melemahkan musuh, menggertak musuh, dan memberikan keyakinan kepada orang yang setengah yakin. Nah, itu mukjizat itu. Itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sudah memiliki mukjizat, dengan mukjizat itulah orang-orang kafir menjadi lemah dan orang-orang yang setengah menjadi kuat. Nah, itulah yang menguatkan imannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Minum, kemudian banyaklah air susu daripada kambing tadi. Sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizat. Ya, mukjizat Nabi tak bisa kita ingkari. Siapa yang mengingkari mukjizat Nabi, maka dia kufur. Tak boleh. Mukjizat satu, karamah satu. Jadi di kita tu kan ada mukjizat, ada irhas terlebih dahulu. Ada irhas, ada mukjizat, ada karamat, ada maunah, ada satu lagi istidraj atau sihir. Limanya irhas, kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, kepada para nabi, tapi sebelum diangkat menjadi rasul. Itu namanya irhas, bukan mukjizat itu. Contoh, ketika Nabi pergi berdagang dengan Sayyidatuna Khadijah, Nabi dilindungi oleh awan. Mana Nabi berjalan pula awan. Kemana Nabi berjalan pula awan. Mukjizatkah itu namanya? Tidak. Kenapa tak mukjizat? Karena Nabi belum diangkat menjadi rasul, maka namanya adalah irhas. Irhas namanya. Nabi belum diangkat menjadi rasul lagi. Contoh kepada siapa lagi? Nabi yang berbicara ketika lahir. Nabi Isa berbicara ketika lahir. Itu namanya irhas. Belum diangkat menjadi rasul. Siapa lagi? Mukjizat Nabi SAW. Sebelum irhas, mukjizat, kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi sebelum Nabi diangkat menjadi rasul. Ada yang kedua namanya mukjizat. Mukjizat itu kelebihan yang Allah berikan kepada rasul tapi setelah diangkat menjadi rasul. Nabi Ibrahim tak bisa dibakar api setelah diangkat menjadi rasul.
Nabi Nuh badai taufannya setelah angkat menjadi rasul. Nabi Yunus ditelan oleh ikan sampai hidup dalam perut ikan selama 4 bulan, itu setelah diangkat menjadi rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak terhitung mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik jasadnya, fisiknya, akhlaknya, apalagi mukjizat yang terbesar adalah Al-Quran. Itu setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Apalagi sesuatu yang di luar jangkauan akal fikiran manusia yang Allah berikan selama Nabi di Madinah, itu seluruhnya mukjizat. Sampai pohon kurma berbicara, sampai batu mengucapkan salam. Hadisnya itu kuat, itu seluruhnya hadis sahih. Sampai kepada gunung yang bergetar, Jabal Uhud bergetar. Ketika naik Nabi ke atas gunung Uhud bergetar, kuat bergetarnya. Sehingga sahabat tak bisa berdiri, duduk pun tak bisa, pusing. Kenapa? Ada apa bergetarnya gunung Uhud ini? Sahabat takut, dikira sahabat gempa. Bukan, gunung Uhud tadi gembira karena dia diinjak, karena dia Nabi berada di atasnya. Kemudian Nabi tancapkan tongkatnya. Ada dalam satu riwayat Nabi tidak menancapkan tongkat, tapi Nabi berkata, Uhud, diamlah, kata Rasulullah, aku mencintaimu sebagaimana kamu mencintai aku. Bagaimana itu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah, gunung Uhud gunung yang mencintai aku dan salah satu gunung yang ada di surga. Jadi gunung yang ada di surga itu adalah gunung Uhud. Maka orang-orang banyak naik ke gunung Uhud. Tujuan apa? Untuk dapat masuk ke dalam surga dan nanti sudah masuk atau sudah mendaki gunung Uhud. Itu dia sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala, apa kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama ini tidur. Nun mim. Nama. Nun baris di atas. Nah. Mim baris di atas. Ma. Nama. Arti nama itu tidur. Itu arti nama. Bahasa Arab nama, arti bahasa kita tidur. Gitu. Kalau bahasa Indonesia nama, namo kan? Namo. Sama dengan nasi. Nasi bahasa Arab nun sin ya, nasi itu artinya lupa. Kalau awak nasi, makanan ya, semakin banyak makan nasi makin banyak melupa. Nama tidur. Nasi nun sin ya, nasi itu artinya lupa. Jadi ada orang Arab bertanya kepada seorang syekh yang balik dari Indonesia. Syekh ini sampai di Indonesia baru tahu dia rupanya nasi itu dimakan. Kalau di Arab nasi itu lupa. Jadi orang bertanya sampai di Arab, katanya, ma hukmus saum? Apa hukum puasa iza akala nasiyan fi nahari Ramadan? Apa hukum berpuasa apabila seseorang makan, akala makan, nasiya makan dalam keadaan lupa di siang Ramadan? Dijawablah oleh syekh tadi, batal, kata syekh. Terkejutnya, kan wak lupa katanya pula. Kata orang tadi, kan yang nasi, kita kan lupa syekh, kenapa batal pula? Kecek syekh tadi, an-nasiyan ismu ta'am fi Indonesia. Nasi itu nama makanan di Indonesia, kata syekh. Jadi pertanyaannya sama dengan apa hukum makan nasi di siang Ramadan? Tentu ya kecek syekh tadi, batal. Padahal maksudnya apa hukum makan kalau wak lupa di siang Ramadan? Itu dia. Ya, nasiyan. Nama tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin. Nabi tidur di atas hasir. Hasir ini tikar. Tikar dari enyaman pelepah kurma. Enyaman pelepah kurma tadi itu dienyam, itu hasir. Itu tikarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur. Allah. Faqama, Nabi bangun dari tidur. Waqad athara fi janbihi, dan berbekaslah di pinggang, di paha Nabi, di pinggang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqulna ya Rasulullah, kata sahabat, itu sederhananya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul, seorang nabi. Faqulna ya Rasulullah, law ittakhazna nalika nalaka wita'a,
Bagaimana ya Rasulullah kalau kami buatkan kasur untukmu ya Rasulullah? Kapas ketika itu sudah ada. Sudah ada. Buatkanlah dari kulit sapi, kulit kerbau, kemudian masuk empuk. Bisa saja. Nabi seorang Rasul, seorang Nabi. Banyak punya orang yang nak berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mali wa malid dunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalah harganya dunia ni untukku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawaduknya Nabi, rendah hati seorang Rasul. Tidurnya di atas alas tikar saja. Berarti tikar di bawahnya tanah lagi tu, bukan granit Pak, bukan keramik. Tikar di bawah tikar itu tanah. Bangun Nabi, berbekas di pinggang Nabi, kadang berbekas di pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka memang sombong kita ini. Awak lelok kasur kita yang luar biasa, Masya Allah. Sampai terbenam awak di kasur tu bagai. Saking terbenamnya nyenyak betul tidur kita, Masya Allah. Ternyata Nabi kita tidur dengan alaskan tikar saja. Imam Malik pernah satu ketika berbuka puasa menangis sejadi-jadinya. Imam Malik menangis ketika berbuka puasa. Kan Imam Malik selalu di Madinah. Imam Malik tidak pernah meninggalkan Madinah kecuali cuma pergi haji saja. Maka disebut dengan Al-Imam Darul Hijrah. Imamnya negeri hijrah itu Imam Malik. Siapapun ulama dunia ingin mengaji datang ke Madinah. Dulu seperti itu. Imam Syafi'i datang ke Madinah. Imam Malik tak pernah meninggalkan Madinah. Selalu berada di Madinah dan selalu duduk di samping makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Malik itu mengajarkan hadis Nabi di samping makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu beraninya Imam Malik. Ya, berani maksudnya ya nanti kalau salah itu bisa ditegur oleh Nabi. Siapa bukti contohnya? Ada guru daripada guru kami. Diceritakan oleh Syekhuna Ali Jum'ah punya guru namanya Syekh Muhammad Mursi. Dari daerah Maghrib, asalnya Maroko sana. Beliau mengajar di Madinah. Mengajar hadis Nabi SAW. Bukan, beliau ke Madinah datang pergi ziarah ke makam Nabi. Yang sedang mengajar itu juga guru daripada Syekh Jum'ah, namanya Syekh Saleh Ja'fari. Syekh Saleh Ja'fari mengajar di Madinah ketika itu, mengajar hadis Nabi SAW. Datanglah Syekh Mursi duduk mendengarkan hadis Nabi. Setiap hadis yang dibaca didengar disimak oleh Syekh Mursi di belakang. Dia tak tahu Syekh Saleh Ja'fari kalau hadir di situ Syekh Mursi, saking ramainya orang mengaji. Dibaca hadis yang terakhir. Setelah dibaca hadis yang terakhir, orang azan salat zuhur. Jeda antara azan dan iqamah itu lama, ya macam sekarang lah, lama. Setelah selesai membaca hadis itu, Syekh Mursi datang ke Syekh Saleh Ja'fari. Kata Syekh Mursi kepada Syekh Saleh Ja'fari, Syekh, kata Syekh Saleh Ja'fari, kaget, entah hadir rupanya engkau, hai Syekh Mursi. Apa nak tadi menyebut? Kata Syekh Mursi, aku ingin mengambil istifadah manfaat dari hadis yang engkau baca. Tapi Syekh, mohon maaf, kata Syekh Mursi, hadis yang tuan baca yang terakhir tadi itu bukan hadis Rasulullah. Kata Syekh Mursi. Kata Syekh Saleh Ja'fari, itu hadis Nabi. Hadis Nabi, aku pernah mendengar hadis itu. Aku pernah meriwayatkan hadis itu. Kalau itu hadis Rasulullah. Kata Syekh Mursi, kata Syekh Ja'fari kepada Syekh Mursi, hendak. Kata Syekh Mursi, iya itu hadis Nabi. Kalau hendak engkau percaya, ziarahlah dulu. Ziarahlah. Ya, antara jeda antara azan dan iqamah. Dulu kan bisa masuk ke dalam kubur Rasulullah, bisa dulu. Sekarang kan sudah dipagar itu. Kalau dulu dibuka masih bisa. Sebelum iqamah zuhur masuklah Syekh Saleh Ja'fari. Laju Syekh Saleh Ja'fari masuk, laju pula keluar kembali mencari Syekh Mursi. Mana Syekh Mursi? Wen, mana Syekh Mursi mana? Betul engkau ya Syekh, ya Mursi. Kata Syekh Saleh Ja'fari, betul itu Nabi tidak pernah mengucapkannya. Jadi seakan-akan Syekh Saleh Ja'fari masuk tadi langsung sobok ya Rasulullah. Kecik Nabi, betul Mursi, aku tak pernah mengucapkan itu. Buktinya capeknya keluar balik mencari Syekh Mursi. Apa yang kalian? Gitu cara ulama dahulu mengaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakin tak Bapak tu? Yakin. Nabi sendiri mengatakan, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqazah." Siapa yang bermimpi dengan aku di dalam tidur, maka dia seakan-akan betul-betul melihatku dalam keadaan nyata. Itu mimpi.
Syekh Saleh Ja'fari masuk tadi betul-betul berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Syekh Saleh Ja'fari dengan Syekh Said Mursi. Ini sama-sama guru daripada guru kami Syekhna Ali Jum'ah. Pernah berguru ke Syekh Saleh Ja'fari. Syekh Saleh Ja'fari ini 40 tahun tak pernah keluar dari Masjid Al-Azhar kecuali untuk pergi buang hajat saja. 40 tahun Pak. Tak pernah keluar dari Masjid Azhar, ngaji apa. Tapi hasil-hasil murid-muridnya Masya Allah, yang hari ini menjadi ulama-ulama besar di Mesir, itu hasil didikan daripada Syekh Saleh Ja'fari. Ada guru kami namanya, baru kemarin ke Indonesia, guru kami Profesor Dr. Fathi Hijazi. Orangnya alim, warak sekali. Itu pernah mengaji dengan Syekh Saleh Ja'fari itu. Beliau sudah sepuh juga. Syekh Fathi Hijazi ngaji. Itu ketika mengaji tadi itu, orang tak ada pakai parfum, tak ada membakar bukhur, tapi wangi-wangian itu keluar semerbak ini. Semerbak keluar wangi-wangian itu. Itu sedang mengaji hadis Nabi SAW. Zaman Imam Malik sering wangi-wangian itu. Dan ternyata itu adalah yang hadir baginda Nabi SAW. Makanya Imam Malik mengajar hadis Nabi di samping makamnya Rasulullah SAW. Ketika waktu berbuka puasa, Imam Malik menangis. Menangis sekuat-kuatnya Imam Malik. Menangis saja. Jadi kata murid, kenapa Syekh berbuka? Bukannya berbuka ini waktu yang paling kita sukai, waktu yang paling kita senangi. Kenapa di saat berbuka waktu yang senang ini Tuan menangis Syekh? Kata murid Imam Malik ke Imam Malik. Kata Imam Malik, aku malu dengan orang yang dikuburkan di samping aku. Kata Imam Malik, Nabi dulu berbuka dengan seteguk air dengan beberapa biji kurma. Sedangkan aku hari ini, kullu ta'amu jahilun, seluruh makanan-makanan itu terhidang di hadapan aku. Aku malu dengan Rasulullah SAW. Nah, begitu daripada Imam Malik. Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Nah, sama dengan tidur ini. Tidur, malu kita dengan tidur yang begitu nyenyak, yang begitu empuk kasurnya. Tengok baginda Nabi tidur, Nabi berbekas di pipi, kadang berbekas di bahu, kadang berbekas di paha. Faqulna ya Rasulullah, kata sahabat, ya Rasulullah, ittakhazna laka wita'a, bagaimana kalau kami buatkan kasur ya Rasulullah? Faqala, kata baginda Nabi SAW, mali wa malid dunya, itu apa aku dengan dunia ini? Kemudian dilanjutkan Nabi, ma ana fid dunya, tidak ada dunia ini bagiku kecuali karakibin, seperti orang yang sedang musafir, istadhalla tahta syajaratin summa raha wa tarakaha, kecuali sama seperti orang yang musafir yang singgah sebentar di bawah pohon untuk berteduh. Panas terik cuaca, kita sedang berkuda, maka kita menumpanglah sebentar, singgahlah sebentar berteduh di bawah pohon. Kan sebentar saja itu, tak lama-lama kita di bawah pohon itu. Thumma raha wa tarakaha, kemudian kita pun pergi dan meninggalkan pohon tadi. Seperti itulah kehidupan kita di dunia. Sebentar saja, numpang istirahat sebentar saja, numpang kita berteduh sebentar saja. Sebentar saja, nak ada selesai itu berjalan kita lagi. Kalau kita hitung-hitung betul Pak, di dunia dalam alam rahim kita 9 bulan Allah lahirkan ke dunia. Ini dia fase yang kedua. Di alam rahim 9, di alam dunia 70 tahun, 80 tahun paling lama, 60 sampai 70 tahun biasa kebanyakan kita. 60 sampai 70 tahun. Kalau dihitung-hitung dengan hitungan akhirat, satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. 1000 tahun di dunia. Berarti kita hidup kalau usia 70 tahun di dunia tidak sampai dengan satu hari di akhirat. Mengkelereng aja. Habis kelereng pulang mula langit. Siapa ingin tu? Sebentar saja kita, numpang singgah saja kita di dunia ini. Tak lama, tak banyak yang bisa kita lakukan. Cuma 70-60 tahun. Maka kata Rasulullah, untuk apalah bagiku dunia, malid dunia. Untuk apa arti kehidupan dunia ini? Kecuali kita di dunia ini seperti orang yang sedang musafir, kata Rasulullah. Singgah sebentar, duduk sebentar, kemudian setelah itu kita pergi. Kita duduk sebentar saja di dunia ini. Ya, duduk sebentar dengan bekerjanya, dengan apa segala macam. Nah, setelah itu kita meninggal dunia. Balik kita ke dunia, balik? Tidak. Bahkan untuk peluang balik ke dunia ini pun tidak diberikan kepada kita.
Kita dah menyesal, banyak harta tapi belum juga bersedekah, banyak harta tapi belum juga berinfak. Meninggal dunia, berilah aku, kan ada dalam ayat, berilah aku peluang hidup satu hari saja ya Allah, aku akan menginfakkan seluruh hartaku. Tapi tak bisa. Tak bisa seperti itu. Tak ada lagi cerita untuk balik ke dunia tu, takkan ada lagi. Maka oleh kerana itu, kita ni secara alhamdulillah Allah masih izinkan kita di dunia, manfaatkanlah dunia itu dengan banyak-banyak betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis yang membuat Sayyidina Umar menangis. Ingatkah kisah ketika Abu Darda? Abu Darda setelah Nabi meninggal dunia, Abu Darda pindah ke Irak, ke Syam kalau tak salah, ke Syam. Pindah ke Syam. Dia tak mau di Madinah. Karena memang Abu Darda ni setelah masuk Islam, dunia ni memang ditolak tiga ya. Ditolak tiganya dunia ni. Tak mau dia sedikit pun dengan dunia. Bayangkan. Padahal pedagang sukses Madinah itu Abu Darda. Pedagang sukses Madinah Abi Darda. Dagangannya laris, lapaknya yang paling banyak di pasar itu punya Abi Darda. Lihai berjual beli Abi Darda ini, pandai. Ketika masuk Islam, dicobalah oleh Abi Darda menyeimbangkan antara berjual beli dengan ibadah. Awalnya bisa dicoba, ternyata tak bisa. Kata Abi Darda, tak bisa menyamakan seimbang antara dunia dengan akhirat itu, tak bisa seimbang, tak bisa sejalan. Rencana Abi Darda jualan ya juga, nanti pas masuk waktu salat, rencana Abi Darda seperti itu. Nanti setelah selesai salat dagangan lagi. Ternyata menurut Abi Darda enggak, kalah salat kata Abi Darda. Buktinya ketika salat dagangan tadi masuk ke dalam salat. Iya tak? Masuk Pak. Awak berjual beli dengan kawan, tawar menawar dengan kawan, itu masuk ketika salat. Sampai menghitung-hitung, mengali-ngalikan untung, berapa untung sehari. Kau di dalam sembahyang dihitung ini. Memodal sekian, habis sekian, sampai dengan tak bisa, kalah salat oleh jual beli. Akhirnya Abi Darda tinggalkan jual belinya. Abi Darda tidak meninggalkan jual beli, tapi diserahkan kepada orang awalnya. Diserahkan, dah aku tak mengurus dagangan aku, silakan kalian yang mengurus. Memang dagangan ini tak bisa kita tinggalkan. Memang dagangan ini walaupun kita amanahkan ke orang, kita harus ikut di dalamnya. Kalau tidak habis, lama habis, hancur dagangannya Abi Darda. Memang Abi Darda tak ingin lagi dengan dagangan. Jangankan dagangan, bininya aja nak nyonya lagi Abi Darda. Bayangkanlah dah. Bininya, tak ada bininya, tak ada bermake up, tak ada berbodak, tak ada pakai lipstick, tak ada. Rambutnya pun tak ada disikat dia bininya Abi Darda. Bajunya lah lusuh. Datanglah keluarga istrinya, ya Umma Abu Darda, kenapa? Bagaimana dengan pakaianmu? Bagaimana dengan kecantikanmu? Engkau perempuan yang anggun, perempuan yang cantik. Ini kenapa seperti ini? Kata istri Abi Darda, untuk apa aku berhias? Lima tazayyantu. Untuk apa aku berhias? Sedangkan Abi Darda tidak punya waktu untuk aku. Iya juga. Malamnya qiyamul lail sepanjang hari, siangnya berpuasa. Bila untuk bininya lah? Tak ada. Siang berpuasa, malam qiyamul lail. Dalam satu riwayat, malam tu sempat mengkhatamkan Quran 2 kali Abi Darda. Dan malam ni, tak ada gunanya. Berbini tu tak ada. Tak ada gunanya. Dia makan bini santai saja. Maka kalau dulu nampak di kita jemaah yang bininya lah kusui aja, tu mungkin lakinya sedang taat kepada Allah ya. Jadi tak ada. Tengok, jadi kata ngadulah ke Rasulullah. Kata Rasulullah, kata keluarga Abi Darda, Abu Darda kau ndak apa dia ya Rasulullah, istrinya ndak biar abaikan ya Rasulullah. Dipanggillah Abi Darda. Itulah muncul hadis. Ya Abu Darda, kata Rasulullah, aku ni orang yang lebih mulia daripada engkau. Aku berpuasa dan aku berbuka. Aku tidur dan aku bangun. Aku menikahi perempuan. Maksudnya berikan haknya itu. Hak syahwat, berikan syahwat dengan yang halal, nikah. Hak perut, makan. Hak mata, tidur, berikan. Kata Rasulullah SAW. Mulai itulah agak kurang Abi Hurairah. Tapi menjelang Nabi meninggal dunia, Abi Darda, setelah Nabi meninggal dunia, Abi Darda langsung pergi ke Syam. Lebih parah lagi yang dilakukan oleh Abi Darda. Betul-betul tak ingin dengan dunia. Bayangkan Umar sebagai Amirul Mukminin ketika itu, khalifah. Umar ingin melihat, menziarahi sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup. Datanglah ke Syam. Di Syam ada Abi Darda. Ditanyalah oleh Sayyidina Umar ibn Khattab, siapa di antara kalian yang tahu di sini rumah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata orang kepada Sayyidina Umar, kami tahu.
Di mana rumahnya Abu Darda? Di sana. Cobalah sampai ke sana. Datanglah Umar ke sana. Datang Umar, tengok rumah tu tak layak huni. Padahal sahabat Nabi. Sahabat Nabi diperlakukan mewah oleh tabi'in, Pak. Baca dalam tabaqat ilmu rijalul hadis. Sahabat Nabi diperlakukan mulia oleh tabi'in. Kenapa tidak? Orang yang berjumpa dengan Rasulullah, orang yang selalu bersalaman oleh Rasulullah, tentu membuat tabi'in tak bisa berjumpa dengan Rasulullah. Tentu tabi'in berjumpa dengan sahabat Nabi, diperlakukan mewah dan istimewa. Berbeda dengan Abi Darda. Abi Darda tak ingin diperlakukan mewah, tak ingin diperlakukan istimewa. Rumah Abi Darda tadi tak layak huni. Kata Umar, ini Amirul Mukminin nih, khalifah nih, presiden. Kata Umar, gubernur, mana gubernur? Kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ini rumahnya Abi Darda. Ya Umar. Umar dari tadi mengucapkan salam, tak ada orang yang keluar. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tak ada yang keluar. Akhirnya diberanikan oleh Umar bin Al-Khattab membuka pintu pelan-pelan. Rupanya pintu pun tak berkunci. Pintu rumahnya Abu Darda tak berkunci. Dibuka pintu, di dalam gelap, tak ada masuk cahaya sedikit pun. Padahal hari siang kan. Siang berjalan Umar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kata Umar ibn Al-Khattab, Abi Darda yang sedang ibadah, yang sedang zikir, langsung berdiri. Huwa khalifata Rasulillah. Kata Abu Darda, itu khalifahnya Rasulullah kah? Yang datang tu khalifahnya Rasulullah. Ya, ana ya Abu Darda. Kata Umar bin Al-Khattab, ya saya ya Abu Darda. Tafadhal, silakan duduklah Umar bin Al-Khattab. Kau kalem kau. Khalifah Amirul Mukminin datang, gelap gitu-gitu. Ini hadis ni salah satu yang diingatkan oleh Abi Darda kepada Umar, membuat Umar menangis. Dipeganglah tikar itu oleh Umar bin Al-Khattab. Keras. Pasir, kemudian goni tadi dimasukkan pasir, kemudian itu yang menjadi bantalan, itu yang menjadi kasur. Apa ini ya Abu Darda? Ini kasur aku, tempat aku tidur. Ini kan pasir ini yang engkau, ya ini punya aku, ini di sini aku tidur. Tengok pula bantal, sama jo bantal tadi, pasir jo, yang ada bulu domba dikasih pasir, keras, bantal keras, kasur keras. Kenapa engkau melakukan ini ya Abu Darda? Engkau adalah sahabat Rasulullah, engkau adalah kekasih baginda Nabi SAW. Aku akan perintahkan gubernur untuk membelikan kasur untuk engkau. Kata Umar bin Al-Khattab, kata Abu Darda, lah, Umar, ya khalifah. Kata Abu Darda, ingatkah engkau apa kata Rasulullah SAW? Bahwa kita di dunia ini orang yang sedang musafir, yang menumpang sebentar saja di bawah pohon yang kemudian kita akan pergi lagi. Kita sebentar saja, dan bawa sajalah bekal secukupnya buat engkau musafir. Dan menurut aku ini adalah bekal aku yang paling cukup. Kata Abu Darda kepada Umar. Terus dibuat Umar, kata Umar, ingatkah engkau itu ucapan Rasulullah? Kata Umar, aku ingat ya Abu Darda. Betul sekali itu yang disampaikan Rasulullah. Kata Abu Darda, kalau tidak kita yang akan mengamalkan ucapan Rasulullah, siapa lagi ya hai khalifah? Kata Abu Darda. Akhirnya Umar bin Al-Khattab pun menangis, dan itu pelajaran yang dibawa oleh Umar dari Syam menuju Madinah kembali. Memang Abu Darda, hadis inilah yang diingat oleh Abu Darda, yang menjadi amalan Abu Darda setiap harinya. Ya, dalam arti kata hadis ini mengajarkan kepada kita kerendahan hati diri Rasulullah, tawaduknya diri baginda Nabi SAW, dan kemudian Nabi ingin menampakkan kepada kita bahwa kemegahan itu boleh tapi jangan berlebihan, cukup ala kadarnya. Dan Nabi pun memakai ini supaya tidak membuat cemburu orang-orang fakir miskin. Kalau Nabi bermewah-mewah, bermegah-megah bisa saja, tapi Nabi menjaga hati dan perasaan orang-orang fakir miskin. Lama menjadi Nabi, kata orang fakir miskin, kayu, duit banyak, nak mau apa saja bisa. Itu yang dikhawatirkan, sehingga ada kecemburuan nanti. Untuk Nabi sekian persen harta rampasan perang, Nabi SAW mengumpulkan harta Nabi. Makanya Nabi tidak pernah mengumpulkan harta. Makanan tak pernah bermalam di rumah Nabi SAW. Dalam riwayat hadis, tak pernah bermalam makanan. Setiap ada makanan sebanyak apapun Nabi diberi orang makanan, hari itu malam itu juga habis langsung.
Begitu akhlak Nabi SAW. Nabi tak ada menyimpan makanan. Nabi khawatir ketika Nabi menyimpan makanan, ternyata ada di antara umatnya, sahabatnya yang melapar di malam itu, maka Nabi termasuk orang yang melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat baginda Nabi pun juga tidak ada menyimpan makanan, dan itu diamalkan oleh sebagian para ulama. Di antaranya kita mendengar Imam Ghazali, kemudian di antaranya Syekh Abdul Wahab Basilam, itu saya pernah mendengar bahwa beliau tak pernah menyimpan makanan. Hari ini datang orang begoni-goni membawa beras, hari itu juga habis. Hari itu orang bernazar membawa makanan berdulang-dulang banyaknya, hari itu habis beliau bagikan seluruhnya. Beliau tak ingin menyimpan makanan. Jadi betul kata Imam Ghazali, orang yang menyimpan makanan untuk hari esok, maka orang ini sudah termasuk kategori orang sombong. Jadi termasuklah kita ke orang sombong ini. Kenapa orang sombong? Sudah memastikan dirinya besok hidup. Kan itu tuh. Sudah kita pastikan diri kita besok hidup. Maka kita beli beras yang agak banyak, agak 3 goni. Apalagi waktu Covid petang. Rasa-rasa 10 tahun Covid bertumpuk boleh sampai banyaknya. Akhirnya berkutu. Berbeli susu beruang semua banyak setinggi togaknya. Sudah menjamin kita hidup untuk besok. Ya, bagaimana? Imannya orang awam masih seperti itu, ya kita masih orang awam. Iman kita ya masih setahap itulah, setahap makanan ini, yang merasa diri akan hidup besok itu. Syekh Abdul Wahab Rakan itu saya Al-Faqih baca dengar, memang beliau tak ada menyimpan makanan untuk esok. Habis sih. Besok ada lagi, besok datang lagi, habis, besok datang lagi, habis. Kita kan tak. Kita kulkas kita tu berisi untuk seminggu ke depan itu. Kulkas tu berisi nak dagingnya, nak ikannya, nak cabenya, berisi. Ya memang ya tingkat keimanan beda. Iman yang tadi itu tingkat iman muntahi, awak ke tingkat iman ibtidai. Awak ke imannya anak TK, anak-anak PAUD. Simpan dulu untuk besok. Itu kita tu. Kita itu iman ni. Yang mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita, Allah maafkan segala kelalaian dan kelemahan kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya 'alim sirr minna la tahtiki sitra 'anna wa 'afina wa 'afna wa kullana haitsu kunna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.